ya, atau aset-aset yang kita gunakan. Nah, di sini salah satunya adalah gambar ini. Nah, sekarang kita mau memisahkan si gambar ini, ya, si kentang dan burger ini untuk digunakan di poster yang mau kita buat. Nah, di sini kita akan memotong menggunakan lasso tool dulu, ya, lasso tool dulu. Ya, seperti saya bilang tadi, walaupun ada tools yang memudahkan untuk memisahkan, nah kita ingin melihat cara kerja si lasso ini seperti apa ya. Nah, di sini lasso tool ya, kalau lasso tool ini ada 3 ya, lasso tool, poligonal, dan magnetic. Nah, ketiganya punya tujuan untuk memotong tapi dengan cara yang berbeda dan fungsi-fungsi yang mungkin untuk kebutuhan yang berbeda. Kalau lasso itu konsepnya dia sama seperti silet, ya, seperti silet. Jadi kalau kita memotong sebuah gambar yang ada di kertas misalkan, kita mau memotongnya karena tidak punya gunting misalkan, kita pakai silet. Nah, dia bisa menggunting, memotong tapi tidak presisi, ya. Ini konsepnya seperti silet. Jadi ketika kita silet itu bahwa kita harus menempatkan dulu posisi awal di mana, ya. Kemudian nanti siletnya tinggal digerakkan sampai menemui pada posisi awal lagi supaya gambarnya terpotong. Nah, ini sama lasso ini. Nah, sekarang kita lihat ya. Nah, walaupun nanti misalkan ini saya zoom ya, saya zoom misalkan sebesar-besarnya, tujuannya agar presisi, tapi tetap saja dia agak-agak apa namanya ya, tidak terlalu mudah. Karena apa? Karena cara kerjanya adalah kita klik posisi awalnya, ya, dan kemudian tidak boleh dilepas, ya, tidak boleh dilepas dan kemudian dijalankan terus. Nah, ini yang saya bilang tadi. Jadi dia mengikuti gerakan tangan kita. Jadi makanya agak susah presisinya di situ, ya. Nah, tuh, kalau goyang dikit tangan kita akan mengikuti. Ya, kalau untuk posisi gesernya tinggal tekan spasi ya, tekan spasi itu fungsinya. Jadi kalau nanti posisinya lagi motong, kita hanya menggeser, maka tekan spasi. Oke. Nah, kalau ingin zoom tekan tambah, untuk zoom out tekan kurang. Itu yang apa, perintah yang bisa digunakan ketika kita menggunakan lasso. Lasso apapun ya. Nah, ini kita geser lagi. Nah, jadi nah dia akan apa namanya bergeser sesuai dengan gerakan tangan, gitu ya. Lalu ini agak lama jadinya. Nah, tapi kalau kita lepas dia balik ke titik awal. Nah, ketika kita lepas dia balik ke titik awal. Nah, jadi sebenarnya ya, di posisi select begini, kalau terseleksi gini, kalau kita ingin membatalkan seleksinya, kita ke select, kemudian pilih deselect. Jangan di-undo ya, deselect saja. Ya, select, deselect. Nah, ini biasanya konsepnya digunakan untuk memotong secara cepat. Ya, secara cepat itu begini, kita mau memotong, saya mau ngambil gambar ini tapi tidak perlu presisi. Nah, jadi misalkan kalaupun ada sisa-sisa potongan di sebelahnya nggak masalah gitu ya. Nah, jadi di sini apa namanya, saya potong secara cepat. Jadi memang kudanya gitu ya, silet itu kan motong secara cepat ya, walaupun nggak presisi. Nah, klik posisi awal, tapi si mouse jangan dilepas, langsung klik ya. Nah, seperti ini. Membentuk seperti objeknya, tapi tidak perlu terlalu presisi. Jadi memang ada beberapa desain yang kemudian membutuhkan sisa dari gambar di belakangnya ya, tidak harus presisi. Nah, jadi biar lebih artistik mungkin ya. Jadi lebih cepat nih, balik ke awal. Nah, ini seleksinya, hasil seleksinya. Nah, ini seleksi ini kemudian saya bawa ya. Berarti kita setelah seleksi tadi pakai lasso, kita gunakan move tool. Ya, move tool ini kita tarik si gambar yang potongan tadi ke file project yang kita punya. Klik di sini. Nah, ini kebetulan file saya menggunakan A4, sementara gambar saya resolusinya cukup besar ya. Nggak apa-apa. Kemudian kita edit free transform. Ya, atau kalau misalkan nanti menggunakan shortcut, dia Ctrl T. Klik saja, ya, maka akan terlihat nih, ya, ada frame gambar itu tadi yang bisa kita geser. Untuk menggesernya jangan lupa tekan shift ya, tekan shift supaya gambarnya rasionya sama proporsional ya, kiri kanan atas bawahnya. Nah, seperti ini.
Ya, kita sesuaikan saja seberapa besar kita ingin gambar ini. Nah, ini belum kelihatan potongan kenapa? Karena background-nya sama-sama putih. Sekarang background-nya saya ganti warnanya menjadi kuning misalkan ya. Ini udah kuning sebenarnya ya. Ini kuning. Kita gunakan di sini ada yang namanya paint bucket. Nah, paint bucket ini untuk memberikan warna pada bagian-bagian tertentu dari layer kita. Nah, ketika warnanya kuning, hasil potongan tadi kelihatan tuh ya, sisa warna putihnya. Nah, kalau konsep desain kita seperti ini ya, tanpa harus presisi, maka kita bisa menggunakan lasso untuk memotongnya. Dan ini cepat sekali ya, cepat sekali. Kayak tadi ya, tinggal gerakan tangan jangan dilepas dan disesuaikan bentuk yang kita inginkan. Itu yang pertama lasso ya. Sekarang kita coba untuk yang berikutnya. Nah, proses seleksi tadi kalau ingin membatalkan seleksi ini seperti tadi seperti bilang ke select ya, balik ke select kemudian pilih deselect. Itu untuk menghilangkan seleksinya. Nah, tapi sekarang kita menggunakan konsep yang berbeda. Di sini ada yang namanya polygonal lasso tool. Nah, perlu diperhatikan kalau lasso tool tadi dia bentuknya adalah konsep penggunaannya seperti silet, maka polygonal lasso tool ini adalah seperti gunting, ya, seperti gunting. Nah, ini juga sama, kita harus mencari posisi awal kita menggunting. Nah, bisa kita zoom. Jadi semakin besar zoom yang kita lakukan, maka gambar yang kita potong itu akan jauh lebih rapi. Jadi jangan ini ya, kalau misalkan ini background-nya kebetulan background-nya kontras ya antara objek dengan background-nya, bisa jadi ketika kita punya background-nya itu terlalu ramai gitu. Ya, walaupun sekarang sudah ada penggunaan AI yang bisa memudahkan orang dia memilih sendiri gitu ya. Nah, tapi ini mungkin akan ada waktu-waktu tertentu kita menggunakan ini ya. Nah, polygonal lasso tool tadi, kemudian kita zoom dulu ya, zoom sebesar-besarnya. Nah, seperti ini senyamannya kita ya, senyamannya kita bekerja, kita pilih yang namanya polygonal lasso tool. Nah, polygonal lasso tool kalau tadi lasso tool kita klik tidak boleh dilepas, kalau polygonal boleh. Klik, lepas saja nggak apa-apa. Malah disarankan lepas, tarik sampai bagian mana misalkan gitu ya, ini sampai kita potong, klik, lepas lagi, klik, lepas lagi, sampai kita memotongnya serapi mungkin ya. Nah, ini juga sama ya. Ini saya cepat saja. Nah, ini untuk menggeser ke bagian berikutnya, ini sebenarnya kalau kita mouse-nya kita gerakkan sih sebenarnya bisa saja, tapi kadang-kadang dia tidak terkontrol. Jadi tekan spasi. Jadi prosesnya ketika kita menggunakan lasso ya, sedang mengklik mencoba klik bagian-bagian tertentu, mau menggeser tekan saja spasi. Nah, tekan spasi nanti akan ada tanda seperti tangan ya, 5 jari itu, tinggal digeser saja. Spasinya jangan dilepas. Geser ke sini, kemudian baru spasinya dilepas, maka perintahnya tetap ada. Jadi dia tidak menghilangkan perintah utamanya. Nah, kalau misalkan kita anggap, wah di zoom-nya terlalu besar nih, gitu. Nah, tinggal tekan tanda minus pada keyboard. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita lihat senyamannya ini, nah tapi ternyata ketika kita lagi klik ke bagian lain, oh salah nih misalkan. Nah, ini tinggal tekan backspace saja, ya. Misalkan keklik di sini, keklik di sini, keklik di sini. Sebenarnya dia bidangnya bukan itu gitu ya, tapi kita salah klik. Nah, jangan diulang dari awal atau di-undo, tapi tekan backspace ya. Nah, sampai pada titik yang kemudian tadi kita ulang. Nah, ulang lagi, klik, klik, ini cepat saja ya. Nah, tapi yang penting paham dulu konsepnya, jadi menggunakan pemotong untuk sesuatu yang presisi seperti gunting, maka kita gunakan polygonal lasso tool. Jadi memang kalau untuk memotong ini ya, ketika kita ingin potongannya jadi lebih rapi, kita harus lihat bagian-bagian detailnya dia. Bisa tunggu dulu ya. Nah, dia seperti gunting, benar-benar seperti gunting gitu ya. Ini saya cepat saja.
Jadi, kita akan memotong sesuai bagian-bagian, pada gambar ya, walaupun lekukannya banyak, itu nggak masalah gitu ya. Tapi kalau dengan, lasso tadi, yaitu tadi, kita tidak boleh melepaskan kulitnya. Nah ini sama, dia harus ketemu lagi pada posisi, awalnya. Nah sekarang ini sudah kita potong, kita bawa ke tadi. Nah, ini kita retransform lagi, kita kecilkan ya, biar gambarnya sama. Nah, terlihat perbedaan di sini antara gambar, objek yang dipotong menggunakan lasso ya secara cepat atau penggunaan poligonal lasso. Nah, jadi akan lebih rapi ketika kita menggunakan poligonal lasso dalam memotong objek ya. Ini kalau syaratnya antara si background dengan objek itu, tidak kontras. Kalau kontras sebenarnya tadi ada magic wand ya tadi ya. Nah, kemudian yang ketiga di dalam di dalam lasso itu ada yang namanya magnetic lasso tool. Nah, sekarang kita lihat yang magnetic ya. Ini seperti tadi di deselect dulu. Nah, di sini konsepnya juga masih penggunanya juga awalnya masih sama ya. Jadi kita pilih di sini magnetic. Nah, cuma magnetic ini kita klik sekali, tidak perlu kita klik klik-klik seperti poligonal lasso dan tidak perlu kita tekan terus-terusan seperti lasso. Jadi klik sekali cukup, kemudian lepas. Nah, ini syaratnya adalah antara objek dengan background itu harus kontras. Nah, jadi dia akan mengikuti ya kalau kita gunakan magnetic itu dia akan memotong pada bagian di mana dia melihat ada perbedaan ya seperti ini kan daun dengan backgroundnya beda sekali nih ya rotinya juga. Nah dia otomatis akan mengikuti garis itu. Ya, jadi misalkan saya klik di sini tadi ya. Nah kalau saya ngambil daunnya saya klik saja ya. Pinggir daun itu saya geser. Ini nggak saya klik ya. Jadi yang pertama aja. Yang pertama tadi titik pertama kita klik. Setelah itu kita ikuti saja bentuk dari daun ini. Ya. Nah, dia akan mengikuti ya, tanpa harus kita klik nih. Beda dengan lasso yang harus ditekan terus si mouse-nya, beda dengan poligonal yang harus diklik setiap sudutnya. Nah, kalau si magnetik ini enggak, dia akan mengikuti bentuk dari objek yang kemudian antara objek dan background itu cukup kontras. Nah, cuma di sini mungkin harus kita lihat juga ya, ada bagian-bagian tertentu yang mungkin dia tidak langsung seperti ini ya. Dia nggak mau, eee, mengikuti sudut ini, ya. Dia maunya langsung sini. Sementara kan potongan kita ada di sebelah situ ya. Nah, ini kita bisa gunakan klik. Nah, jadi klik itu nggak setiap saat, ya. Berbeda dengan, poligonal. Kalau magnetik tergantung kebutuhan. Misalkan dia sampai sini, yang ini dia nggak mau, klik saja di situ, baru geser. Di sini dia nggak mau, klik, baru digeser lagi. Nah, ini juga sama, dia lebih presisi juga, ya. Nah, kalau memang tidak bisa dia bergeser secara otomatis, maka pada bagian-bagian tertentu itu bisa kita tambahkan kliknya, ya. Misalnya ini. Nah, ini kan kalau saya geser dia maunya di atas nih, tuh. Nggak mau dia di bagian garisnya itu tadi. Nah, sebenarnya bisa ya. Nah, ini. Tapi kalau misalkan di bagian sini, di bagian lengkungan ini dia nggak mau bikin garisnya, maka kita bisa menambahkan klik di situ. Klik. Klik. Nah, dan geser lagi. Nah, jadi kita tinggal mengikuti bentuk objek itu, kemudian yang paling penting antara objek dengan background-nya itu cukup kontras. Kalau tidak kontras berarti kita harus bantu dengan penggunaan klik. Nah, ini misalkan, nih, kelihatan ya? Loh, dia nggak mau ke sudut ini, dia maunya langsung ke sini. Sementara kita butuh dia berada di sini. Nah, ini baru kita bantu dengan klik, baru geser kembali. Nah, ya. Jadi kalau di zoom semakin besar, nah itu jauh lebih hasilnya jauh lebih baik ya, karena batas potongan itu kelihatan. Nah ini misalkan nggak bisa langsung dia mengikuti, tinggal klik seperti lagi klik di bagian pojok sini baru jalan lagi. Nah ini konsep dari si
magnetic lasso. Jadi ini kita nggak terlalu capek sebenarnya ya, karena kita tinggal bergerak mengikuti bentuknya saja nih. Nah, paling di bagian sudut-sudut kita kasih klik, baru kita geser lagi. Jadi saya perbesar lagi ya, biar cepat. Jadi pada bagian-bagian tertentu itu boleh kita klik ya, untuk mempermudah kita memotongnya. Tapi kalaupun nggak perlu diklik, bisa dengan digeser saja, maka akan lebih memudahkan sebenarnya ya, dalam memotong objek. Oke, sedikit agak tidak presisi ya. Tapi yang paling penting adalah kita paham penggunaan lasso tadi ya, untuk memudahkan kita dalam memotong objek yang kemudian ini biasanya digunakan ketika objek tersebut ya, antara objek dengan background itu nggak kontras ya. Jadi misalkan di belakangnya ada beberapa objek lagi, misalkan ada buah-buahan yang kemudian kita tidak mudah untuk memotongnya secara menggunakan ada magic wand tool-nya misalkan. Nah, ini kalau ada yang salah seperti tadi ya, backspace ya. Nah, backspace dulu, baru nanti dilanjutkan kembali. Sampai ketemu pada titik awal. Ini kita zoom, dia sudah ketemu titik awalnya. Nah, kalau ini kita tarik ya ke dalam project awal kita tadi, maka sebenarnya dia hampir sama dengan polygonal lasso itu ya. Untuk posisi ini tekan shift ya untuk resize-nya ya. Jadi biar antara kiri kanan atas bawahnya sama. Kalau kita tidak tekan shift ya, lihat nih, kita bisa membuat dia objeknya panjang ke atas, lebar ke kanan gitu. Jadi nggak proporsional ya. Nah, jadi bisa kita gunakan apa namanya? Ini kalau misalnya undo ya, undo ini bisa pakai history. Nah, misalnya ini window history. Nah, kita bisa lihat nih history yang ada di bagian mana kita tadi salah. Nah, kita bisa ke situ. Ya, kalau misalkan kita play dulu ya. Nah, misalkan kita mau merubah dia ke posisi yang sebelumnya, tinggal kita pilih move-nya nih yang kita mau ambil dan kita transform kembali. Kan sih ya, jangan lupa. Karena supaya gambar kita itu tetap proporsional ya, tidak straight ya. Nah, jadi antara polygonal lasso dengan magnetic lasso itu sebenarnya hasilnya bisa dikatakan hampir sama, tapi caranya yang berbeda. Ya. Jadi kita lihat juga nanti posisinya nggak magnetik itu benar-benar untuk antara objek dengan backgroundnya kontras. Ya. Ya, sebenarnya kalau objek kontras itu tadi ya ada fungsi di mana di sini kita bisa gunakan ya magic wand tool. Nah, tapi magic wand tool ini dia akan menseleksi ini kita coba ya. Jadi selain tadi lasso untuk memisahkan antara objek dengan background, syaratnya harus kontras. Jadi ketika background dengan objek yang kontras, di sini biasanya ada toleransinya. Nah, misalkan toleransinya 100 ya, coba kita klik. Kita klik yang warna putihnya. Jangan yang warna, kalau warna macam-macam begini, ya paling kalau misalkan bagian merah, bagian merahnya saja nanti yang klik gitu ya, yang dekat dengan dia ya, merah dengan warna merah, toleransinya 100 tadi. Nah, tapi kalau kita mau memisahkan backgroundnya, ya, saya lihat dulu. Kita klik yang warna putihnya. Nah, maka dia akan terseleksi yang warna putihnya. Cuman karena toleransinya 100, maka dia akan masih menganggap warna yang gradasi ini itu masih masuk ke putih. Jadi bisa kita kurangi nih. Misalkan 50 ya. Ini ada toleransi ya, bisa dilihat di sini ada toleransi. Nah, jika kita ingin menggunakan magic wand tool dan di sini ada toleransi 50 misalkan, nah, kita klik warna putih. Nah, ini jauh lebih lingkupnya jauh lebih kecil. Jadi warna toleransinya itu 50 apa namanya? Dibanding tadi yang 100 ya. 100 itu ya warna gradasi yang dari putih ke yang masih dianggap terang, dia akan menganggap itu harus diseleksi. Nah, tapi walaupun di sini kelihatan ya masih ada yang tidak terseleksi yang warna gelap ini.
ketika ya. Nah, ini bisa kita gunakan sebenarnya, apa namanya, beberapa quick selection tool yang nah ini bisa digeser-geser. Tapi sebenarnya, ya lumayan juga effort-nya ya. Nah, tapi artinya itu ada beberapa pilihan ya. Tapi kalau syaratnya tadi yang lebih baik penggunaan Magic Wand Tool itu adalah objek yang benar-benar kontras. Atau misalkan di sini, kita punya gambar, nah ini misalkan ya, minuman ini ya misalkan. Ya, tapi di sini masalahnya ada shadow ya, tapi coba kita gunakan tadi Magic Wand Tool tadi dengan toleransi 50. Nah, ini masih muat, tapi di atasnya potong nih. Nah, agak potong ya. Tapi coba kita gunakan. Nah, kalau kita seleksi menggunakan Magic Wand Tool yang warna putihnya, maka nanti kalau kita geser, ini kita geser, maka yang ikut adalah warna putihnya. Tuh. Nah, bagaimana kalau yang harusnya ikut itu adalah ya, yang harus ikut itu adalah si gelasnya, maka di sini yang harus diperhatikan adalah setelah tadi kita pakai Magic Wand Tool, ya kita balikin dulu ya, ulang lagi. Select, deselect dulu. Pakai Magic Wand Tool, ya, pakai Magic Wand Tool, kita klik warna putihnya. Nah, sebenarnya yang kita seleksi adalah di sini warna putihnya, bukan gelasnya. Nah, bagaimana kita biar gelasnya yang terselect? Maka di sini kita klik bagian select, pilih inverse. Nah, beda ya. Ini yang tadi seleksinya adalah bagian luarnya ini, tabnya sekarang adalah bagian gelas. Sekarang kita klik. Ya. Tapi Magic Wand Tool itu syaratnya itu tadi, dia harus diseleksi adalah warna yang satu warna ya atau turunannya dikit lah gitu ya. Nah, ini karena gambarnya besar kita kecil. Ini gambar kita tutup dulu ya. Nah, jadi di sini kita sudah punya beberapa gambar yang kita ambil dari beberapa source gambar yang kemudian kita jadikan satu gambar, satu desainnya. Jadi karena ada yang berbeda ini ya, beda cara tadi ya. Nah, begini cara kita menggabungkan beberapa gambar dengan menseleksi gambar-gambar yang ada di beberapa sumber yang berbeda. Kemudian kita buatkan sebuah sebuah project dengan ukuran ini kebetulan A4 tadi yang kita bikin ya. Kemudian nanti tadi seperti tadi ya, untuk menambahkan teks misalkan. Nah, ini pakai text tool. Klik text tool ya, kemudian klik di sini. Nah, kemudian kita bikin tulisan, "Selamat menikmati." Nah, tapi karena tadi saya menggunakan teks ini warnanya kuning, maka ini ya, karena dia tadi menggunakan kuning, jadi langsung warna kuning. Untuk menggantinya, maka kita gunakan tadi karakter. Jadi pilih di window, pilih karakter, ganti warnanya jadi hitam. Atau warna apapun lah ya, warna apapun yang misalnya kita mau gunakan, merah pun nggak apa-apa. Seperti di sini, saya seperti itu. Kemudian kalau ingin mengganti jenisnya, maka lihat di karakter itu ada yang di atas ini, kiri atas itu. Nah, ini bisa kita gunakan beberapa pilihan, apa namanya, jenis font-nya ya, untuk, eee, teks yang kita buat. Ini selamat menikmati, ini karena huruf besar semua, bisa kita ganti huruf awalnya saja yang besar. Betul. Nah, kalau kita mau resize, boleh dengan menggunakan di sini, di karakter juga, atau pakai free transform juga, edit, free transform. Oke. Nah, di sini kita sudah bisa membuat sebuah karya desain dengan menggabungkan beberapa gambar dan menggunakan teks untuk informasi. Oke, baik. Sampai di situ ada yang mau ditanyakan? Silakan.
Nah, ini tutorialnya ada di, saya sudah tempatkan, sudah saya ke ini ya, saya letakkan di, eee, Mas ya, eee, untuk dan hari ini ada tugas untuk latihan sama seperti yang saya contohkan. Nah, ini ada latihannya, mungkin seminggu, tapi kalau ini nanti coba ya, yang belum punya Photoshop nanti bisa diinfo. Nah, atau misalkan nanti, yang sudah punya bisa berbagi dengan rekan-rekan yang lain. Saya ada yang portable mungkin nanti bisa digunakan, ya kalau portable itu tidak perlu diinstal, ya, nanti bisa langsung dipakai, tapi yang versinya hampir sama dengan yang saya punya ini, ya. Nanti saya kirimkan ya, saya kirimkan linknya untuk bisa digunakan, masing-masing. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Boleh silakan. Boleh pakai gimana gimana? Bentar bentar. Oke, silakan. Untuk, apa namanya, untuk pembelajaran ini kita pakai Photoshop dulu, tapi nanti untuk tugas boleh menggunakan, aplikasi yang lain, ya. Karena, dari kampus kan memang karena ya itu tadi, mungkin minggu depan kita bahas, penggunaannya di kampus ya, pakai lab. Karena memang, apa namanya, acuan dari pembelajaran ini tool-nya kita gunakan Photoshop, tapi nanti boleh kita bisa menggunakan juga dengan aplikasi yang lain, seperti Canva misalkan ya. Nah, itu kita juga nanti pelajari. Nah, seperti tadi yang seperti saya bilang tadi, kenapa kita harus pelajari Photoshop, karena tadi, ini software yang sudah, apa namanya, yang sudah bisa dikatakan established lah ya, yang sudah digunakan dari lama. Sementara banyak aplikasi yang timbul tenggelam, yang hilang. Nah, nanti kalau kita udah pakai itu, ternyata aplikasinya sudah tidak, apa, tidak aktif lagi. Nah, tadi. Nah, makanya tetap kita butuh aplikasi yang benar-benar bisa kita walaupun secara penggunaannya mungkin nggak sesimpel dari aplikasi-aplikasi yang lain, ya. Betul, intinya seperti itu, ya. Paham ya? Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Oke. Jadi nanti kalau, untuk tugas ini belum tugas ya, latihan saja, tapi nanti, kalau misalkan yang sudah punya Photoshop bisa langsung, menggunakan, kalau tidak nanti saya kirim tadi yang, eee, versi ininya ya, heeh, yang sudah tinggal digunakan saja ya. Nah, tapi nanti kita lihat juga apakah itu bisa digunakan, karena memang ada beberapa yang harus diinstal juga gitu ya, kalau yang versi-versi, apa namanya, yang langsung digunakan itu kadang-kadang ada yang tidak kompatibel dengan, laptopnya, ya. Tapi nanti coba saja dulu. Nah, semoga kalaupun nanti enggak, minggu depan kita bahas lagi di kelas. Ya, semoga minggu depan kita sudah bisa masuk di lab. Oke, ada lagi silakan yang mau ditanyakan berkaitan materi. Izin bertanya Mas, Silakan. berarti untuk kelas besok minggu depan berarti kita tuh bawa laptop aja ya Mas buat jaga-jaga aja ya Mas. Boleh sebenarnya bawa laptop, tapi kalau di lab kan sudah ada, iMac-nya ya, cuman memang dia pakai versinya yang terbaru, tapi kalau mau menggunakan, yang punya sendiri juga nggak apa-apa. Jadi boleh, yang bawa laptop boleh, yang ingin menggunakan, komputer di iMac boleh, di lab Mac-nya ya, gitu ya. Ada lagi? Silakan. Kalau tidak ada, silakan dibuka kameranya, kita foto bersama dulu. Oke, silakan. Iya, ketua kelasnya sudah ada kan ya? Nanti mungkin, bisa bantu juga untuk absensi ya, kalau yang online. Kalau, di kelas nanti kan kita bisa, apa namanya, bisa langsung, nanti bisa disampaikan. Nah, yang paling penting nanti ya, kalau untuk absensi, kalau misal pun ya ada yang nggak bisa hadir, ya silakan nanti diinfokan ke ketua atau ke saya langsung juga nggak apa-apa. Karena bagi saya, mungkin kalau ketidakhadiran itu ada mungkin kendala kondisi tertentu, tapi karena di setiap pertemuan itu ada tugas dan ada kuis, usahakan bisa dikerjakan, ya. Karena nanti untuk penilaian
dalam sisi penilaian itu tugas itu termasuk nilai yang cukup besar gitu. Jadi walaupun memang mungkin hasilnya nggak nilainya tidak sebesar yang mungkin yang tepat waktu gitu ya, tapi usahakan setiap tugas itu tetap dikerjakan ya, karena jangan sampai nanti nilainya ya nilainya jadi jadi kecil gitu kan karena memang tugasnya yang kurang. Nah, jadi kendala kemarin memang rata-rata seperti itu ya, banyak yang tugasnya kurang gitu. Karena tugas sendiri itu bobotnya juga lumayan gitu ya. Jadi usahakan kalaupun tidak bisa hadir, usahakan tugas-tugasnya tetap dikerjakan dan kemudian juga diinformasikan ke ketua ya, kalau memang tidak bisa hadir dan alasannya seperti apa. Kalau sakit usahakan ada surat sakit, begitu ya. Paham kira-kira ya? Untuk pembelajaran kita paling penting karena penilaian saya dari tugas tersebut ya, tugas-tugas tersebut itu bisa menjadi gambaran ya tadi bagaimana pencapaian pembelajaran yang sudah kita lakukan ya. Jadi harapannya jangan sampai ada tugas yang ketinggalan. Baik kuis sekalipun ya, kuis itu juga punya nilai 10%. Kemarin sudah lihat ya di bobot-bobot dari tugas dan kemudian juga nanti ada tugas kelompok ya. Jadi nanti ada tugas-tugas kelompok selain tugas personal ya, tugas mandiri pribadi, ada tugas kelompok juga. Nanti kita kelompoknya nanti kita bagi. Biasanya tugas kelompok itu setelah nanti selesai UTS ya. Oke, baik. Ada yang ditanyakan lagi? Bisa dipahami ya? Oke, baik. Ya, dengan untuk itu ya sampai ketemu minggu depan ya. Semoga kita bisa ketemu di kelas offline kita di lab ya untuk minggu depan. Baik, saya ucapkan terima kasih. Nanti untuk tugas kalau ada pertanyaan bisa langsung lewat WA ya. Jadi ada tugas, bukan tugas ya, latihan sebenarnya. Latihan, nanti minggu depan baru ada tugas. Nah, tugasnya masih menggunakan tools yang sama. Tapi kalau nanti misalkan ada yang Photoshop-nya nggak ada, ya mungkin bisa menggunakan Photoshop yang ada di kampus gitu ya. Atau misalkan teman yang sudah punya instalasinya bisa bareng temannya lah kerjanya ya. Yang penting adalah bagaimana kita bisa menggunakan tools yang saat ini adalah Photoshop-nya dulu. Oke, baik itu saja ya. Tetap semangat ya. Semoga tetap sehat, sukses selalu ya untuk pembelajarannya. Semoga bisa menghasilkan menyelesaikan dengan hasil yang maksimal. Baik, itu saja dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, makasih Mas. Terima kasih, Ya. Mas. Terima kasih, Mas. sama-sama. Ya.